Selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini kita mau bahas satu unit legendaris yaitu motor. Motor ini saya punya tapi sekitar tahun 90-an dan motor ini masih motor baru yang tahun 2016 dan dijual dengan harga 250 sampai 300 jutaan padahal harga barunya sekitar 90 jutaan. Ini dia motor ya, Vespa 70 atau 70 tahun anniversary PX 150 2016. Oke, Vespa di sebelah saya ini sebenarnya mirip dengan yang tahun 90-an karena saya sendiri punya yang tahun 90-an walaupun sedikit berbeda dari joknya. Joknya saya itu terpisah tapi yang tahun 2016 70 tahun anniversary ini jadi satu ya depan belakangnya. Tapi saya convert ke jok yang seperti ini. Kemudian saya convert juga warna aslinya warna silver dan saya ganti warna birunya yang seperti ini. Dan sekilas sama karena emang dari wajah dan fisiknya ini memang sama, kepalanya bundar, kemudian bannya masih velg 10 inch dan dasinya juga sama seperti ini. Yang membedakan sama yang tahun 90-an, remnya belum cakram, kalau yang ini udah cakram. Jadi saya rasa nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman nilai sendiri ini worth it nggak sih di harga 250 sampai 300 jutaan. Karena saya pribadi jual di harga 250 juta dan ini udah laku. Lakunya juga nggak masih tipis-tipis di antara 250 ya. Padahal harga barunya 90 jutaan. Itu bukan gorengan yang jelas karena kalau gorengan biasanya tembak harga tinggi tapi deal-dealannya harga murah. Kalau misalnya 250 dan banyak yang mau, berarti itu emang udah harga pasaran. Jadi saya juga kurang mengerti kenapa orang pengen koleksi 70 tahun anniversary. Kalau misalnya dibilang karena ketersediaan unitnya, itu kalau dari data cuma 25 unit, tapi dari Vespa nggak pernah ngasih data berapa unit yang diproduksi dan dipasarkan ke Indonesia. Karena saya kayaknya pun lebih dari 25 unit ya kayaknya. Tapi untuk sekarang nggak ada barunya. Yang ada secondnya, makanya secondnya naik. Dan demand pun luar biasa banyak. Permintaannya luar biasa banyak. Oke, sekarang kita bahas mungkin mulai dari depan. Seperti yang tadi saya bilang, velgnya 10 inch dan sudah cakram dan sudah dapat pelipitnya ini. Kalau misalnya tahun 90-an belum dapat pelipit seperti ini, jadi kelihatan lebih retro, lebih klasik. Dan warnanya juga beda ya. Jadi ada dua warna, Azurio sama Agurio. Warna biru sama warna grey kalau nggak salah. Dan 70 tahun anniversary ini ulang tahunnya Vespanya ya, bukan ulang tahun dari tipe PX-nya. Jadi ini ulang tahun Vespa yang lahirnya sekitar tahun 1946. Kalau si PX sendiri itu sekitar tahun 1977. Jadi 1977 sampai tahun 2000. Kalau nggak salah ya, saya juga kalau nggak salah ingat sekitar tahun 2000-an lah masih ada si Vespa PX 150 yang 2 tak. Kemudian muncul lagi yang Vespa PX 70 tahun anniversary yang 2016 seperti ini, Azurio sama Grigio, biru sama warna grey. Dan untuk mesinnya ini mesin 2 tak yang pasti dan 149 cc dengan tenaganya sekitar ya cukuplah 8,8 HP dan torsinya 9,6 Nm. Dan untuk top speednya motor ini bisa sampai 98 km per jam dan tapi motor ini kurang nyaman di jalanan yang kurang baik. Jadi kalau misalnya kita pakai kenceng atau 80 km per jam lah di jalanan batuan atau jalanan yang kurang enak, Vespa ini saya rasa kurang enak dinaikin ya. Tapi kalau misalnya jalannya halus oke-oke aja lah. Yang saya suka di sini adalah desainnya, desain yang klasik. Jadi ada tamengnya di sini. Jadi ya kesan klasiknya itu kental banget. Cuma harganya secondnya yang luar biasa mahal. Kemudian untuk transmisinya manual dan seperti yang tahun 90-an juga masih ada di sini ya, di tangan kiri 1 sampai 4. Jadi kurang lebih masih sama. Terus speedonya di punya saya pun
ganti sama Speedo PX yang anniversary seperti ini. Jadi masih kelihatan baru motor saya yang tahun 90-an. Jadi ya kurang lebih sama lah kayak tahun 2016 walaupun secara apa ya? Secara garis besar ya banyak perbedaan. Dan untuk pajaknya ini sekitar 3 jutaan. Jadi kurang lebih sama kayak mobil Avanza, Agya, Yaris dan lain-lain. Dan tetap sama kayak Vespa yang lama, jadi motor ini masih pakai oli samping tapi tidak dicampur dengan tangki bensinnya. Kalau misalnya tahun 70 sampai tahun 90 itu bensin sama oli bisa jadi satu ya. Jadi 1 liter per 2 tutup tangki, 2 tutup oli biasanya. Jadi kita kira-kira sendiri waktu dulu. Tapi kalau yang 2016 ini oli sampingnya udah ada sendiri. Jadi ada kanan nih bensin, kirinya untuk oli. Kemudian motor ini juga udah ditambahin windshield, jadi kesannya lebih retro lagi. Terus ini berguna banget ya menurut saya kalau misalnya perjalanan jarak jauh, jadi nggak terlalu kena angin banyak ya ke wajah, ke badan dan lain sebagainya. Terus ini udah ada tambahan backracknya juga, kemudian ada tambahan tasnya yang ada tulisan 70 tahun anniversary, dan ini diperjualbelikan aksesorisnya ini mahal banget ya tas ini. Bisa digoreng juga sekitar 4-6 juta. Jadi wah, aksesorisnya Vespa 70 tahun anniversary ini goreng-gorengan semua Pak. Jadi ya gitulah. Kemudian di sini ada laci juga yang ya sekilas sama lah sama tahun 70 sampai tahun 90, tahun 2000 itu. Jadi ini laci ya bermanfaat banget sih kalau misalnya teman-teman yang suka touring, bisa naruh minuman, makanan, cemilan dan lain sebagainya. Terus bedanya lagi ada starternya. Jadi di sini ada starternya yang dimana ini udah shock. Jadi kita harus pakai engkol kayak gini. Kalau misalnya di engkol kayak gini juga vibe-nya sama kayak tahun-tahun lama. Sama ya kayak tahun-tahun lama. Terus untuk bensinnya, tangki bensinnya ini cuma cukup dengan 8 liter, dan untuk konsumsi bahan bakarnya 1 liter ini bisa menempuh jarak sekitar 30 sampai 35 km tergantung dengan pemakaian kalian juga. Dan ya nggak usah kita tes lah ya. Saya sendiri ngerasa nyaman dengan motor Vespa ini ya. Dan punya space yang cukup luas di bagian depan ini, di bagian kaki sini. Jadi cukup luas daripada Vespa yang 4 tak. Tapi kekurangan motor ini cuma ada di emisinya. Kemudian ada di regulasinya juga, karena di luar di Eropa kalau emisi 2 tak seperti ini tuh agak kurang diizinin kayaknya. Terus regulasinya juga suara bising dari knalpot 2 tak juga lumayan bising. Jadi kekurangannya itu, kemudian kurang nyaman juga di jalanan yang kurang baik. Jalanan yang rusak, sedikit rusak juga kurang nyaman, dipakai kenceng juga kurang nyaman. Jadi kalau kalian punya Vespa 70 tahun anniversary, baiknya dibuat harian yang deket-deket aja di kota-kota, atau ngantar anak sekolah, buat pacaran, atau buat malam mingguan karena jalanan macet, weekend, atau kalian cuman pengen sekedar buat olahraga, ini masih oke lah. Dan buat pajangan pun juga masih oke. Dan saya juga nggak bisa nganalisa ini bakalan naik kenceng apa enggak, karena harganya sekarang pun udah 250 sampai 300 juta. Jadi udah luar biasa tinggi banget dari harga barunya. Tapi mungkin ada sedikit kemungkinan ini bakal naik lagi karena emang motornya udah nggak produksi lagi. Jadi ya yang dinilai adalah keterbatasan dari unitnya Vespa 70 tahun anniversary. Sekarang kita nyalain motornya. Jadi saya juga pengen lihat indikator dari speedonya sini ya. Sekali engkol juga udah tegas. Jadi lampunya ini udah LED. Lampu sen di bagian bawah sini, kanan kiri, dan di bagian bawah sini. Terus di speedonya ini cuma ada kecepatannya aja, speednya, kemudian ada indikator bensinnya. Di sini ada lampu dim, lampu sen, ya simple lah. Kemudian di bagian cockpitnya sini
Ini ada klakson yang dimana emang butuh aki yang baru kayaknya. Dan ini untuk dim, ini untuk starter, terus ini untuk lampu sen. Jadi bener-bener minimalis banget. Jadi nggak ada fitur yang canggih yang ditawarkan dengan harga 250 juta, tapi nilai dari brand Vespa PX 150 70 tahun anniversary. Jadi mungkin dari situnya yang mahal dan dari keterbatasan unitnya. Oke, kemudian di bawah sini juga hampir mirip-mirip sama yang tahun-tahun tua ya. Di sini ada buka bensinnya ya, on atau off. Kemudian di sini ada cuknya dan di sini ada oli samping ini. Iya, oli samping. Terus di ban serepnya ada di sebelah kiri, kemudian mesinnya ada di sebelah kanan. Jadi kurang lebih sama lah. Knalpotnya masih standar ya. Jadi ini kondisi masih amat sangat baik di kilometer 3000 dan unitnya sudah laku ke Kabupaten Malang. Jadi emang beliau itu nyari yang 70 tahun anniversary dan odonya yang sedikit karena kebanyakan di pasaran odonya udah lebih dari 5000. Bahkan odo yang lebih 5000 itu diperhitungkan ya, bener-bener nggak mau sama yang odo 5000. Jadi untungnya puji syukur alhamdulillah kita punya odonya ini masih 3000-an dan pajaknya juga masih hidup panjang banget, masih bulan Februari dan kita juga kemarin nemunya di Jakarta. Tapi ya untungnya kita dapat motor ini itu udah ada tasnya, jadi nggak perlu beli lagi. Ini kalau misalnya nggak dapat, wah kita beli lagi bos, udah mahal banget ini. Karena beliau juga mintanya yang ada tasnya, yang lengkap. Sama lah kayak si Vespa Justin Bieber ya. Kan ada satu paket, ada tas, ada helm. Iya, udah. Ada tas sama helmnya. Dan itu dijual terpisah. Kalau misalnya include itu luar biasa mahal. Kayaknya include. Ada yang include, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kalian dapat di luar, itu biasanya helm sama tasnya itu diambil dan dijual lagi. Karena emang ini ada nilainya, Pak. Dan bisa digoreng-goreng, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan menurut kalian worth it gak sih kalau misalnya kalian punya duit 2 kali lipatnya atau 500 juta, kalian beli Vespa ini di harga 250 juta? Silahkan kalian komen di bawah. Dan silahkan kalian juga like dan subscribe. Dan kalian follow juga IG kita di diongarage.id dan di TikTok diongarage.id. Sampai ketemu di video mobil-mobil dan motor-motor keren selanjutnya. Bye-bye.